Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man mithlahum wafah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al ikhwa wal akhwat wal asatid wal ustadzat rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi daripada pembahasan kitab yang membahas tentang adab-adab seorang muallim, seorang guru, yang tentunya kita mengharapkan daripada profesi menjadi seorang muallim, menjadi seorang guru adalah negeri akhirat, adalah keridhaan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum. Jika engkau menolong Allah Ta'ala, menolong agama Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Subhanallah. Dan tentunya untuk menjadi seorang muallim yang najih, seorang muallim yang sukses dunia dan akhirat tentunya. Karena ketika Allah Ta'ala menolong hambanya, maka Allah Ta'ala akan tolong dia di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Untuk menjadi muallim yang najih, menjadi muallim yang sukses, tentunya harus mengikuti cara yang sudah digariskan oleh syariat agama ini, yang sudah kamil, yang sudah sempurna, melalui bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Kita akan masuk pada pembahasan adab yang selanjutnya. Ya, masih dalam bab yang sama. Ya, adabul muallim fi nafsihi, adab seorang guru untuk dirinya sendiri. Kita masuk pada poin yang ke-7. An yuhafidha 'alal mandubati asy-syar'iyyah. Ini hendaknya seorang guru menjaga perkara-perkara yang dianjurkan dalam syariat agama ini, al-qauliyati wal fi'liyah, baik dalam bentuk perkataan-perkataan, qaul ataupun fi'il ataupun perbuatan-perbuatan. Ya, ini melakukan perkara-perkara yang dianjurkan oleh agama ini walaupun sifatnya tidak wajib. Dan ini melanjutkan pada adab yang selanjutnya. Ya, hendaknya seorang guru tidak mencukupkan hanya perkara-perkara yang wajib ataupun yang boleh. Akan tetapi seorang muallim, mereka adalah orang terdepan yang mengerjakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perkara-perkara yang lain yang itu merupakan anjuran dalam syariat agama ini. Subhanallah. Fayulazimu tilawatal Qur'an, di antaranya ini membaca Quran, tilawah Al-Quran. Subhanallah. Dan sungguh keutamaan Quran, ya, begitu agungnya, begitu besarnya, ya, keutamaan daripada Quran, ya. Subhanallah. Setiap satu huruf merupakan 10 kebaikan, ya. Dan bergembiralah, kabar gembira bagi para muallim-muallim, guru-guru Quran yang mereka mengajarkan kepada murid-murid Quran, berapa kebaikan yang sudah mereka, ya, dapatkan dengan mengajarkan kepada murid-murid, ya, mengajarkan Iqra, mengajarkan, ya, menghafal Quran. Subhanallah. Ya, tentunya ini menjadi penambah, pemberat amalan kebaikan
seorang muallim nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah. Jadi membiasakan dengan baca Quran. Ya. Wa zikrullahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Dan senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala dengan hati ataupun lisan. Maksud dengan lisan yakni dengan mengucapkan zikir-zikir untuk mengingat Allah Ta'ala, membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Maka hendaknya seorang muallim itu lisannya tidak pernah berhenti daripada berzikir kepada Allah Ta'ala, tidak pernah nganggur. Ya, inilah muallim yang nanti akan memiliki ruh seorang muallim yang akan membekas di hati sanubari para murid-murid, yang akan memiliki wibawah, karena Allah Ta'ala yang berikan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jika Allah Ta'ala mencintai suatu hamba, maka Allah Ta'ala akan membuat makhluk-makhluknya itu mencintainya. Subhanallah. Afwan. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu fayuhibbuhu Jibril." Ketika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala pun menyeru kepada Jibril, sungguh Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama, kemudian Jibril pun menyeru para penduduk langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk-penduduk langit pun mencintainya. Thumma yuda'u lahul qabul fil ard, kemudian dijadikan orang tersebut akan diterima, dicintai oleh penduduk bumi. Subhanallah. Ya. Maka ikhwati wa akhwati fillah, di antara bentuk keutamaan kita menjaga perkara-perkara yang disyariatkan, tentunya kita ingin meraih cinta Allah Ta'ala, yang dengannya itu kita akan dicintai oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Kita akan dicintai oleh murid-murid kita, siswa-siswa kita. Ya, kita akan dijadikan idola. Ya, petua-petua kita akan didengar dan dilaksanakan. Subhanallah. Inilah guru-guru yang naji, yang dengannya itu kita akan mendapatkan raupan pahala-pahala, ya, daripada kebaikan dari anak didik kita yang kita ajari. Subhanallah. Inilah yang kita harapkan, ya. Karena kalau kita hanya mengharap materi dengan menjadi ataupun memilih profesi sebagai seorang guru, kita akan merugi. Ya. Kita akan merugi. Maka tujuan kita yang pertama adalah akhirat, yang nanti dunia akan mengikutinya. Karena sungguh Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan hamba-hambanya yang beriman. Allah Ta'ala tidak menyanyiakan hamba-hambanya berbuat kebaikan, ikhlas karenanya. Subhanallah. Ya, kita yakinlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Allah Ta'ala yang memberikan rizki. Ya, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala telah tanggung rizkinya. Subhanallah. Maka hendaknya seorang guru, di antara adab seorang guru, ya, menjaga ataupun mengamalkan perkara-perkara yang disyariatkan oleh agama kita ini, baik dalam bentuk perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan. Contohnya ini membaca Quran, ya, berzikir, menjaga zikir-zikir, ya, hati ataupun lisan, ya, lisan dalam bentuk zikir-zikir yang sudah diajarkan, ya, secara mutlak, baik yang muqayyad, ya, yang muqayyad yakni yang sudah ditentukan kapan waktunya dan berapa bilangannya, setelah salat fardu, ya, setelah salat duha. Subhanallah, ini zikir-zikir yang muqayyad.
Adapun yang mutlak terserah kita, yang tidak ditentukan kapan dan bilangannya. Ya, kita baca banyak-banyak subhanallah, kita baca banyak-banyak la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, ya. Wa kadzalika ma warada minad da'awati wal adhkar. Dan juga wa dzikrullah ta'ala bil qalbi, dan juga berzikir kepada Allah dengan hati ini. Ya, kita mengingat Allah dengan hati kita. Ya, jangan sampai lisan-lisan kita ini berzikir, hati kita kemana-mana. Ya, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui akan kebesaran Allah ta'ala. Ya, ingat nanti hari akhir, bagaimana kita nanti berjumpa dengan Allah ta'ala. Subhanallah. Wa kadzalika ma warada minad da'awati wal adhkar. Demikian juga hendaknya kita menjaga doa-doa dan zikir-zikir, wirid-wirid, ya, fi ana'il laili wan nahar, siang, ketika malam dan juga ketika siang. Ya, ketika pagi dan ketika sore, menjaga zikir-zikir pagi, menjaga zikir-zikir sore, yang begitu banyak manfaatnya. Di antaranya, barang siapa yang membaca zikir ketika pagi hari, ya, maka dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala dari gangguan setan sampai di sore hari. Dan barang siapa membaca doa-doa, zikir-zikir pada petang hari ataupun sore hari, dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala, ya, sampai nanti esok hari. Ya, dalam barang siapa membaca ayat kursi ketika menjelang tidur, sebelum tidur, dia akan dilindungi oleh Allah Ta'ala nanti sampai pagi hari. Subhanallah. Ya. 6. Wa min nawafilil ibadati minas salati wassiyami wa hajjil baitil haram. Dan juga mengerjakan, ya, perkara-perkara sunnah, baik itu dalam bentuk salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, ya, dan juga perkara yang lainnya, umrah, ya. Subhanallah. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya kita orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu, ya, keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya, ya, dengan salawat-salawat yang diajarkan Nabi, ya, yang tidak dengan salawat-salawat yang mutlak, ya, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bukan salawat-salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditentukan bagaimana bilangannya, ditentukan bagaimana modelnya, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengarang kitab Salawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengumpulkan riwayat-riwayat, ya, tentang bagaimana bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling panjang adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika, ya, tahiyatul akhir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanallah. Inilah bentuk salawat yang terpanjang, ya, yang diajarkan, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bersalawat kepada Nabi, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Nabi akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya. Fa inna mahabbatahu, karena mencintainya, wa ijlalahu wa ta'dhimahu wajibun, karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan memuliakan Nabi merupakan kewajiban. Dan kita mencintai Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, juga merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai bentuk kewajiban kita sebagai umatnya, ya, mematuhinya, mengerjakan sunnah-sunnahnya. Tidaklah beribadah kepada Allah kecuali melalui contoh syariatnya. Subhanallah. Naam. Subhanallah. Kana Malikun radhiyallahu an, ya, bahwasanya Malik idza dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam yataghayyar launuhu wa yunahin. Bahwasanya Malik ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka berubah, ya, wajahnya. Subhanallah. Ya, berubah kulitnya.
dan dia pun menunduk. Maka Ja'far bin Muhammad idza dzukira nabi indahu isfarra launuhu, dan Ja'far ibnu Muhammad, jika Nabi Muhammad SAW disebut namanya di sisinya, maka menjadi pusat pasih wajahnya. Ya, begitu cintanya dia kepada Nabi SAW, karena sungguh seseorang itu nanti akan dikumpulkan dengan siapa dia mencintai. Orang-orang mencintai Nabi, mereka akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita mencintai Nabi kita Muhammad tentunya dengan kita, ya, mengindahkan perintah-perintahnya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, ya, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Subhanallah, menjauhi larangan-larangannya. Subhanallah, ini bentuk kita mencintai Nabi SAW. Subhanallah. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa yanbaghi idza tala al-Qur'an an yatafakkara fi ma'anihi. Ya. Hendaknya seorang ketika membaca Quran itu merenungi makna-makna yang terkandung dalamnya. Ya. Wa awamirihi wa nawahihi. Dan juga merenungi, mentadaburi apa larangan-larangan Allah Ta'ala yang ada dalam Quran, dan apa perintah-perintah Allah Ta'ala, wa wa'dihi wa wa'idihi, ya, janji-janji Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, pahala bagi orang-orang yang taat dan patuh kepadanya, serta merenungi ancaman-ancaman dan siksa-siksanya bagi orang-orang yang kufur terhadapnya. Ya. Wal wukuf inda hududihi. Dan juga ketika membaca Quran, berhenti, ya, pada batasan-batasan yang sudah dilarang oleh Allah Ta'ala, batasan-batasan Allah Ta'ala. Ya, larangan-larangan Allah kita segera berhenti tinggalkan. Larangan untuk berbuat riba, larangan untuk mendekati zina, ya, larangan berdusta, subhanallah, dan lain sebagainya. Wal yahdar min nisyanihi ba'da khifdihi, ya. Maka hendaknya tidak melupakan Quran setelah menghafalkannya, ya. Subhanallah, karena ini merupakan bentuk, ya, telah datang hadis-hadis tentang larangan orang yang melupakan Quran, ya, setelah dia menghafalkannya. Subhanallah. Naam. Kemudian beliau mengatakan, fal aula an yakuna lahu minhu fi kulli yaumin wirdun ratibun la yukhillu bihi. Hendaknya seorang guru memiliki dan mengamalkan wirid-wirid, zikir-zikir yang rutin, yang setiap hari hendaknya dia jaga. Ya, zikir-zikir doa-doa pagi dan petang sudah ada. Yang paling bagus yang dikarang oleh Sa'id Al-Qahtani, Syekh Sa'id Al-Qahtani, ataupun doa dan wirid yang dikarang oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, doa ketika pagi dan sore hari, ya, subhanallah, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya seorang guru tidak meninggalkan doa dan wirid ini, yang begitu besar makna dan kandungan daripada doa-doa pagi dan sore tersebut, ya, subhanallah. Nah, fa in ghuniba alaihi fa yaumun wa yaumun, ya, jika tidak mampu maka setiap 2 hari. Kalau tidak mampu menjaga setiap hari wirid-wirid ataupun doa-doa, zikir-zikir, maka hendaknya 2 hari sekali. Fa in ajaza fa fi lailatai as-sulasai wal jumu'ah. Kalau tidak sanggup lagi, ya, mungkin sepekan 2 kali, ya. Nah, jadi jangan sampai seorang guru itu kosong daripada wirid dan doa, ya, kosong daripada zikir dan wirid serta doa-doa. Tentunya zikir-zikir, wirid-wirid yang tidak dibuat-buat, baik dalam bentuk bacaannya ataupun cara, ya, ataupun kaifiyah membacanya, ya, subhanallah. Yang dimaksud ini adalah wirid-wirid yang sudah ada panduannya dari Nabi SAW ataupun yang mutlak, yang tidak ada ketentuan dari Nabi SAW, terserah kita.
Ya, jadi jangan sampai seorang guru itu kosong daripada mengingat Allah Ta'ala. Nah, kemudian berupaya untuk menghatamkan Quran. Ya, kalau bisa sebulan sekali, subhanallah. Di bulan Ramadan, ya. Kalau tidak sanggup, setahun sekali. Jangan sampai seorang guru itu, ya, kosong lisannya daripada membaca Quran, karena zikir wirid yang paling utamanya ini Quran. Karena Quran merupakan kalamullah. Ya, Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa menjaga sunnah-sunnah Nabi, syiar-syiar dari agama ini, mengamalkan perkara-perkara yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh agama kita ini, ya. Yang ini tujuannya adalah kita memperoleh ya ridha Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.